Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Andri Ahmad Arifki dengan NIM 2211101033 dari kelas S1T10A. Di sini saya akan mempresentasikan serta mendemonstrasikan program mengenai searching dan hashing. Langsung saja ke presentasinya. Berikut adalah materinya dengan judul searching dan hashing. Pada presentasi kali ini saya akan mengangkat beberapa topik, yaitu sequential search, binary search, dasar hash algorithm, collision resolution atau handling, linear probing, quadratic probing. Langsung saja ke sequential search. Pada bahasa pemrograman Python, item atau elemen dari list memiliki posisi relatif yang disebut sebagai indeks. Karena nilai indeks ini urut dimulai dari 0, kita dapat melihatnya secara berurutan. Proses ini memunculkan teknik pencarian yang sederhana, yaitu sequential search atau pencarian sekuensial. Langsung saja ke contohnya. Nah, berikut adalah contoh dari sequential search. Ini ada sebuah tabel yang sudah memiliki nilainya masing-masing. Misal contohnya nih, saya mau mencari nilai 31. Pada sequential search, untuk mencari nilai 31 ini harus dimulai dari indeks 0 atau indeks awal. Ini ada start di sini. Nah, makanya kita mulai cari dari sini. Kita lihat isinya berapa, 54, berarti belum sama dengan 31. Lanjut cari ke sebelahnya, itu 26, masih belum sama juga dengan nilai yang kita cari. Ke sebelahnya 93, itu juga masih belum sama dengan nilai yang kita cari. Terus langsung ke selanjutnya, itu 17, dan itu masih belum sama dengan nilai yang kita cari. Lanjut ke sebelahnya 77, ini juga belum menemukan nilai yang kita cari. Lanjut ke sebelahnya 31. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai yang ingin kita cari, terdapat pada indeks 5. Ini indeks kan dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai 31 terdapat pada indeks 5. Lanjut, binary search. Binary search digunakan untuk mencari item pada list yang telah terurut sebelumnya, atau ordered list. Nah, binary search ini bedanya dengan sequential search, di mana pada binary search itu kita harus mengurutkan listnya terlebih dahulu. Kalau misalnya kita menggunakan sequential search, itu kita bisa menggunakan yang terurut ataupun yang tidak berurut. Algoritma ini dimulai dengan memeriksa item yang lokasinya di tengah list. Proses ini menghilangkan sebagian besar kemungkinan ruang pencarian, sehingga proses pencarian dapat lebih cepat. Langsung saja ke contohnya. Berikut adalah contoh dari binary search. Misal, saya ingin mencari nilai 19 pada binary search. Nah, pada nilai 19 ini, sebelum mencari nilai 19 ini, kita harus mengetahui nilai low, high, dan mid terlebih dahulu. Ini kan ada sebanyak dari 0 sampai 15, itu berarti ada sebanyak 16 indeks. Nah, kita lihat kalau low itu berarti yang 0, dan high itu nilai indeks paling tinggi. Nah, untuk mencari nilai midnya itu dia nilai low ditambah nilai high lalu dibagi 2. Berarti di sini kan terdapat 16, dibagi 2 berarti 8. Nah, karena ini dimulai dari 0, berarti kita nilai tengahnya itu berarti 7 atau 14. Nah, selanjutnya kan tadi kita mau mencari nilai 19 ya. Kita lihat dulu pada sisi kiri ada nggak nilai 19 dari low ke mid. Nggak ada. Selanjutnya kita lihat pada sisi kanan dari mid ke high. Nah, itu ada nilai 19, berarti dari low ke mid itu kita hapus dari daftar, maka kita fokus ke yang sebelah kanan. Nah, pada step selanjutnya ini kita cari lagi low, high, dan midnya seperti tadi. Nah, didapatlah low-nya 17, mid-nya 15, dan high-nya 37. Nah, pada ini kita lihat lagi dari mid-nya. Kita lihat sebelah kiri ada nilai 19-nya atau tidak. Nah, di sini ada. Terus pada sebelah kanannya itu tidak ada, berarti kita hilangkan aja, kita fokus ke tengah. Nah, pada step selanjutnya di sini ini sudah ketemu berderet, berarti dapat kita lihat low-nya 17, mid-nya 19, high-nya 22, dan dapat kita lihat bahwa nilai 19 ini berada pada indeks 9. Selanjutnya ada dasar hash algorithm. Pada bagian ini akan dibahas mengenai algoritma pencarian item dengan waktu pencarian hanya 0 atau 1.
Algoritma ini disebut hashing. Hash adalah suatu kode dari hasil enkripsi yang umumnya terdiri dari huruf maupun angka secara acak. Fungsi hash banyak sekali digunakan untuk mempercepat pencarian dalam tabel data atau pembandingan data seperti di dalam basis data Wikipedia. Langsung saja ke contohnya. Nah, berikut adalah contoh dari hash algorithm. Ini di sini terdapat gambar. Ini merupakan tabel hash yang kosong sebanyak 11 indeks. Misal ada soal nih, apabila terdapat himpunan item bilangan bulat 54, 26, 93, 17, 77, dan 31 yang akan dipetakan ke sebuah tabel dengan ukuran 11 atau rentang 0 sampai 10. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus ini. A dalam kurung item sama dengan item persen M. Persen di sini itu dia digunakan sebagai sisa bagi. Nah, untuk caranya dapat kita lihat pada codingan ini, dimana di sini kita def hash number table size. Kita bangun dulu dari tabel hash-nya. Kemudian kita mengembalikan nilai number persen table size atau number sisa bagi table size. Nilai angka disisa bagi dengan banyaknya tabel, banyak jumlah tabelnya. Contoh nih, item 26, ukuran tabelnya 11. Maka kita keluarkan hasilnya item ukuran tabel. Nah, hasilnya yang keluar 4. Mengapa? Itu karena kita lihat 11 kali berapa yang mendekati 26. 11 dikali 2 itu hasilnya 22. Nah, sisa bagi dari, berarti sisa baginya adalah 26 dikurangi 22, sisa baginya adalah 4. Makanya di sini dapat kita lihat pada titik 54 itu dia terletak pada titik 10 karena 11 dikali 3, 11 dikali 4, 44, maka sisa baginya 10. Selanjutnya ada 26, 11 kali 2, 22, sisa baginya adalah 4, makanya dia diletakkan di indeks 4. Ada 93, itu 11 kali 8, hasilnya 88, sisa baginya adalah 5, itu diletakkan pada indeks 5. Selanjutnya ada 17, 17 itu 11 kali 1, 11, sisanya 6, maka ia diletakkan di indeks 6. Terus ada 77, ini 77 bagi 11 itu kan 7, hasilnya habis, maksudnya nggak ada sisa, berarti dia diletakkan pada indeks 0. Nah, yang terakhir ada 31, itu 11 kali 2 itu 22, lalu hasil sisa baginya adalah 9. Nah, makanya dapat terbentuk tabel yang di bawah ini. Nah, pada algoritma hashing itu terdapat collision resolution atau handling, atau dapat disebut sebagai tabrakan antara item yang sama. Nah, pada pembahasan sebelumnya telah diberikan contoh fungsi hash yang memetakan setiap item ke dalam tabel hash. Permasalahan baru muncul apabila terdapat sebuah item yang menempati slot yang sama. Contohnya, kumpulan item 54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, dan 20. Sebuah item 44 akan menempati slot 0 pada tabel hash. Nah, dengan 44 itu di sisa bagi 11, sisa baginya adalah 0. Maka terjadi tabrakan atau collision karena item 77 telah menempati slot 0 sebelumnya. Nah, di sini kan pada urutan kan ini 77 pada urutan lebih awal daripada 44. Nah, 77 ini udah menempati si nilai 0-nya tadi, si indeks 0-nya tadi. Maka 44 ini menjadi tabrakan dengan si indeks 0. Nah, untuk itu ada dua solusi. Yang pertama adalah linear probing dan yang kedua ada quadratic probing. Langsung saja ke linear probing. Metode linear probing bertujuan untuk menemukan slot atau alamat terbuka berikutnya di tabel hash dengan mengunjungi setiap slot satu persatu secara sistematis. Contohnya item yang tadi yang telah dimasukkan tabel hash. Nah, dapat kita lihat yang pertama itu 54, itu hasil sisa baginya adalah 10, 26 hasil sisa baginya adalah 4, 93 hasil sisa baginya adalah 5, 17 hasil sisa baginya adalah 6, 77 hasil sisa baginya adalah 0. Lalu 31 hasil sisa baginya adalah 9, 44 hasil sisa baginya adalah 0 juga. Nah, makanya pada indeks 0 ini kan sudah diisi oleh 77. Ini kan berarti pada tabel yang pertama ini masih kosong, sudah bisa dibilang non. Makanya kita lihat, kita cek ke tabel sebelahnya. Wah, tabel sebelahnya ini kosong, berarti kita masukkan nilainya ke dalam tabel indeks 1. Selanjutnya ada 55. Nah,
55 nilai sisa baginya juga 0, maksudnya kita lihat di sini pada indeks 0 itu sudah diisi. Kita lihat ke sebelahnya sudah diisi juga dengan 44, lalu kita lihat sebelahnya lagi. Nah pada sini ini tuh kosong, makanya kita masukkan nilai 55 ke sini. Dan yang terakhir ada 20, itu nilai sisa baginya adalah 9. Nah sedangkan pada indeks 9 itu sudah diisi oleh 31. Kita lihat ke tabel sebelahnya, itu juga sudah diisi oleh 54. Kita lihat pada tabel awal yang 0, itu sudah diisi. Tabel selanjutnya juga sudah diisi, dan tabel indeks 2 sudah diisi oleh 55. Kita lihat lagi ke tabel sebelahnya. Nah pada tabel sebelahnya itu belum ada yang isi, makanya ditaruh nilai 20. Nah intinya tuh kalau misalnya tabel sebelahnya sudah diisi, kita cari terus sampai menemukan tabel yang kosong. Nah untuk cara yang kedua itu ada namanya quadratic probing. Quadratic probing menggunakan fungsi pengulangan yang menaikkan nilai hash sebesar 1, 3, 5, 7, dan 9 dan seterusnya. Nah contoh kumpulan itemnya masih sama seperti yang tadi, tapi ada beberapa yang berbeda nih. Misal yang pertama nih 54 nilai sisa baginya kan 10. Ini juga banyak tabelnya juga masih sama 11, makanya nilai sisa baginya 10. Pada 26 nilai sisa baginya adalah 4. Pada 93 nilai sisa baginya adalah 5. Pada 17 nilai sisa baginya adalah 6. 77 sisa baginya adalah 0. Nah pada 31 nilai sisa baginya adalah 31. Lanjut pada 44. Nah ini kan nilai pada indeks 0 ini sudah diisi. Nah maka kita lihat, kita menaikkan nilai hash sebesar 1 terlebih dahulu. Kita naikkan sebesar 1. Nah sebesar 1 ini masih kosong, jadi langsung diisi dengan nilai 44 pada indeks 1. Nah yang kedua itu ada 55. Nah kita lihat pada indeks 0 ini sudah diisi, maka kita naikkan nilai hashnya sebesar 1. Nah pada jika dinaikkan sebesar 1 itu sudah diisi, makanya lanjut kita naikkan sebesar 3. 1, 2, 3. Nah jika dinaikkan nilai hashnya sebesar 3 itu juga sudah diisi, maka kita lanjut ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sudah diisi. Kita lanjut ke 7. 1, balik lagi ke awal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah pada 7 juga sudah diisi, maka kita coba lagi ke naikkan nilai hash sebesar 9, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah pada yang ke 9 ini tabelnya kosong, makanya kita masukkan nilainya. Nah yang terakhir ada 20, nilai sisa baginya adalah 9, makanya kita coba cari dengan sistem yang tadi. Kita naikkan 1, sudah ada yang isi, kemudian kita naikkan 3, itu dimulai dari awal lagi. 1, 2, 3. Nah pada tabel ini tuh kosong, nah langsung kita masukkan. Intinya kita tuh mencari nilai ini apabila terjadi tabrakan. Untuk mencari nilai menggunakan quadratic probing, kita tuh menggunakan kelipatan ini 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, atau bisa dibilang kelipatan ganjil, angka ganjil. Hash table yang collision resolution atau solusi apabila terjadi tabrakan antara indeks yang sama. Di sini ada contoh dengan menggunakan linear probing. Nah yang pertama itu kita membangun tabelnya terlebih dahulu, tabel hash terlebih dahulu. Nah di sini saya buat def init self size adalah size, dimana size nya itu tergantung kita aturnya nanti mau berapa. Self hash table sama dengan non dikali size. Nah ini tuh gunanya untuk tabel yang kita buat itu masih kosong, diisi dengan non semua, kosong semua, dikali dengan banyaknya jumlah size yang akan kita masukkan nantinya. Nah lanjut def hash function self key. Nah ini merupakan fungsi yang akan digunakan pada hash table, yaitu return key sisa bagi self size. Nah ini untuk menentukan nilai indeksnya. Lanjut def insert self key value. Di sini insert ini untuk memasukkan nilai ke dalam tabel hashnya. Nah index sama dengan self hash function key. Jika self hash table index is none, nah jika tabelnya ini masih kosong, maka self hash table index itu akan diisi dengan key value. Jika tidak, kita menggunakan probing.
Nah, maksud jika tidak ini, jika sudah terisi dengan key dan value, kita menggunakan linear probing. Nah, linear probing itu ada next index sama dengan index plus 1. Nah, nilai indeksnya kita tambah 1, kemudian sisa bagi self size. Apabila nilai next index itu tidak sama dengan index dan nilai self size table next index itu tidak kosong, nah itu akan memunculkan next index plus 1 self size. Nah, maksudnya apabila ini nilai indeks selanjutnya itu tidak sama dengan indeks dan nilai tabel itu tidak kosong, maka kita lihat ke indeks selanjutnya atau perulangan. Kita ulang lagi ke selanjutnya. Nah, jika next index sama dengan indeks, maka kita print tabel hash penuh tidak dapat menyisipkan data. Nah, jadi kalau misalnya nilai indeks selanjutnya tuh penuh terus sampai balik lagi ke indeks ini atau sama dengan indeks lagi, maka tabelnya sudah penuh dan kita tidak dapat menyisipkan data. Jika tidak, self hash table sama dengan key value, sama seperti yang tadi. Nah, kemudian ini ada depth search, di mana kita untuk mencari nilai untuk mencari kuncinya tadi, key-nya. Index sama dengan self hash function key, masih sama seperti yang di atas. Nah, kemudian if jika self hash table index itu masih kosong, maka kita kembalikan nilai kosongnya. Jika self hash table index bernilai 0 sama dengan kunci, sama dengan key-nya, itu kita mengembalikan nilai self hash table index 1, indeks yang selanjutnya. Nah, ini maksudnya apabila self hash table yang indeks 0 itu sudah terisi dengan key, maka kita lanjut ke yang sebelahnya, yang ke self hash table index 1. Nah, ini kemudian ada next index, ini masih sama kayak yang tadi yang di atas, while next index ini juga sama seperti yang di atas, namun bedanya di sini sama sih, masih seperti yang di atas. Nah, kemudian kita apabila sini udah melewati perulangan, maka kita kembalikan nilai nilai kosong. Nah, yang selanjutnya ini ada depth display self, di mana display ini untuk memunculkan tabel hash pada output nantinya. Untuk untuk index data in enumerate self hash table. Nah, jika datanya itu tidak kosong, maka kita akan print f index, itu hasil dari indeksnya, kemudian hasil dari datanya data 0 ke data 1. Jika tidak, print f index, hasil indeksnya dan tidak ada atau kosong. Kemudian di sini saya membuat hash table-nya itu sebanyak 10. Nah, kemudian saya menambahkan ke dalam table hash itu menggunakan insert. Di sini ada sebanyak 8 data. Lalu di sini saya gunakan hash table display untuk menampilkan isi table hash. Kemudian di sini ada key sama dengan ini untuk mencari kunci yang ingin kita cari. Nah, kemudian untuk resultnya itu hash table search key. Jika resultnya tidak kosong atau ada isinya, maka kita keluarkan print data dengan kunci, masukkan key-nya berapa, ditemukan pada result berapa. Nah, jika tidak, print f tidak ada data dengan kunci ini. Nah, langsung saja di sini misalnya saya cari key dengan 23. Ini kita langsung run. Nah, di sini data dengan kunci 23 ditemukan. Nah, dapat kita lihat sini ada 76. Kan di sini terdapat 10 tabelnya. Nah, 10 kali 7 kan 70, sisa baginya 6. Maka kita masukkan pada indeks 6. Kemudian ini ada 81, sisa baginya adalah 1, kita masukkan pada indeks 1. Ini ada 56, sisa baginya adalah 6. Namun pada indeks 6 ini sudah diisi, makanya kita cek pada tabel berikutnya, pada indeks berikutnya. Nah, pada indeks berikutnya itu masih kosong, makanya kita masukkan nilai 56. Kemudian ada 23. Di sini sisa baginya adalah 3, maka kita masukkan ke dalam indeks 3. Selanjutnya ada 45, nilai sisa baginya adalah 5, maka kita masukkan pada indeks 5. Selanjutnya ada 17, nilai sisa baginya adalah 7, maka kita namun di sini nilai 7 sudah terisi, maka kita masukkan ke tabel selanjutnya, yaitu di indeks 8. Selanjutnya ada 25 di sini pada indeks 5. Nah, pada indeks 5 ini sudah keisi. Kita lihat pada indeks selanjutnya. Indeks 6 juga sudah terisi. Kita lihat lagi pada indeks selanjutnya, sudah terisi pada indeks 7. Lihat pada indeks selanjutnya,
Indeks 8 sudah terisi, lihat lagi pada indeks selanjutnya. Nah, pada indeks 29 ini masih kosong, makanya kita bisa masukkan nilai 25 ke indeks 9. Dan yang terakhir ada nilai 39 itu dengan indeks dengan sisa bagi 9, maka harusnya dimasukkan ke dalam indeks 9. Namun pada indeks 9 ini sudah diisi dengan 25, maka kita lihat pada satu tabel berikutnya itu di tabel indeks 0, makanya dimasukkan nilai 39. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sebelum menutup presentasi ini, saya ingin menyampaikan suatu quotes. Sesulit apapun masalahmu, hadapilah, jangan pernah menyerah, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.